Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kita dari kelompok 1 FFI dari kelas 10-8. Dua teman kami yang berhalangan yaitu Ukia dan Dahlan, serta guru pembimbing kami yaitu Pak David, guru kimia kami, dan Bu Elsa selaku guru TK. Ada yang bisa baca slide ketemu buahnya ada, jadi kecil gini jangan guys. Lu ngapain pakai jasa kamu itu mau ngapain? Hari ini kita bakal melaksanakan proyek biofom yang menggunakan pati kedelai, solusi dari ramah lingkungan yang menggunakan prinsip kimia hijau. Latar belakang proyek ini jelas, sampah ampas tahu dari para pabrik dan para pedagang tahu jika dibiarkan dapat mengucapkan bau dan membuat lingkungan sekitar menjadi tercemar. Bayangin lagi jangan sekolah, terus nyium aroma parfum ampas tahu. Gratis sih, tapi bisa bikin trauma. Nah, juga tujuan dari proyek ini yang pertama adalah mengurangi limbah organik ampas tahu, yang kedua mengganti styrofoam konvensional, yang ketiga menciptakan kemasan yang sehat dan ramah lingkungan, yang keempat efisien dalam pemakaian sumber daya alam, dan yang kelima atau yang terakhir adalah minim dalam menggunakan zat kimia yang berbahaya. Wah, ini semua mendukung investor identik sirkular ekonomi. Jadi tetap jaga lingkungan dan tetap berjaya. Oke, halo teman-teman semua. Oke teman-teman, hari ini kita akan memberitahu kepada kalian apa saja alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat biostyrofoam dari pati kedelai. Pertama, kita membutuhkan air sebanyak 80 ml. Yang kedua, ada tepung tapioka sebanyak 90 gram. Yang ketiga, ada gelatin sapi sebanyak 10 gram. Yang keempat, ada pati kedelai sebanyak 20 gram. 2 buah mangkok, yang bisa dari besi ya teman-teman, soalnya mau kita gunakan untuk dipanggang. Tepung berat, sendok pengaduk, sendok, dan yang terakhir ada baskom untuk kita membuat adonan. Oke, ini dia berikut langkah-langkah untuk membuat biofoam dari pati kedelai. Yang pertama, campurkan semua bahan kering, termasuk tepung tapioka, pati kedelai, dan gelatin. Jangan sampai salah masukin, nanti jadinya slime. Langkah kedua, kita tambahkan 80 ml air, aduk sampai rata. Ingat ya, rata ya, jangan sampai kayak nilai rapot kimia kita. Langkah ketiga, selanjutnya kita tuang adonan ke cetakan. Tekan biar padat. Tapi ingat ya guys, jangan tekan pakai emosi, nanti mangkoknya pecah. Dan langkah keempat dan langkah terakhir, kita panggang dengan api kecil selama 30 menit. Nah, jadi bukan cuma brownies yang bisa dipanggang, biofoam juga bisa loh guys. Ini dia produk hasil akhir kami. Ampas tahu mengandung serat, protein, dan senyawa organik. Saat dipanaskan dengan tambahan perekat alami, polimer-polimer di dalamnya bisa saling berikatan dan membentuk struktur padat mirip biofoam. Gelatin atau pati tambahan berfungsi sebagai penguat sekaligus perekat alami. Nah, inilah contoh penerapan dari prinsip kimia hijau, di mana yang pertama kita menggunakan bahan baru terbarukan yaitu seperti ampas tahu. Yang kedua kita mengurangi limbah dengan mengolah hasil sapi industri tahu. Dan yang ketiga kita minim bahan kimia berbahaya karena semua bahan alami yang ramah lingkungan. Dan yang keempat kita juga mendukung sirkular ekonomi hijau, dari makanan jadi limbah lalu diolah kembali menjadi produk bermanfaat. Oke, jadi yang tadi ampas tahu cuma numpuk di tempat pembuangan sampah, sekarang bisa naik kelas jadi food packing ramah lingkungan, Ken? Wow, makasih guys. Kalau biasanya ampas tahu cuma jadi pakan ternak atau bahkan dibuang, sekarang bisa naik kelas jadi biofoam yang lain. Artinya kita bukan hanya mengurangi limbah, tetapi juga ikut menjaga lingkungan bumi. Bayangin, produksi tahu di Indonesia itu kan besar banget. Kalau limbahnya dibiarin aja bisa numpuk dan tercemar lingkungan. Makanya jadiin solusi sebagai biofoam. Kalau gorengan dibungkus pakai ampas tahu dari biofoam, tahu pelanggan bukan cuma kenyang, tapi lebih tenang karena nggak nambah sampah plastik. Rasanya tetap enak, tapi bikin hati jadi lebih tenang. Dari ampas tahu jadi biofoam, dari limbah jadi berkah. Dengan proyek ini, kami ingin menunjukkan bahwa ilmu kimia bisa memberi solusi nyata seperti mengolah limbah tahu menjadi produk ramah lingkungan, sama halnya dengan program MBG dari pemerintah yang juga mendukung gizi anak bangsa. Kami pun sebagai siswa ikut bergerak mengolah limbah pangan agar tidak tersia-sia. Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas program MBG Makan Bergizi Gratis dari nutrisi untuk tubuh hingga limbah yang bisa diolah
Semuanya mengajarkan kita arti keberlanjutan dan dari yang pas tahu jadi biopom. Kalau pendapat aku sih, belajar satu hal penting, jangan simpan semalaman ampas tahu di motor. Bawahnya bisa ngusir setan, tapi serius aku jadi santet. Ternyata hal kecil seperti ini bisa bawa dampak. Wah, dramatnya menarik banget ya. Makasih ya guys. Skin, climate, innovation, atmosfer.